Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, hampir setiap detik waktu berjalan, umat manusia pasti akan selalu melakukan observasi-observasi, pencarian, penelitian, dan berbagai eksperimen ilmiah. Tentunya untuk perkembangan sains dan teknologi. Tercatat, sudah ribuan penemuan-penemuan super teknologi, fakta-fakta sejarah, dan berbagai fakta-fakta fisika tentang alam semesta yang berhasil terungkap dalam 100 tahun terakhir. Sebut saja jurnal ilmiah Nature, jurnal ilmiah legendaris, tempat para ilmuwan dan berbagai lembaga penelitian di dunia melaporkan penemuan-penemuan dan hasil eksperimennya. Ya, hampir setiap hari ada saja artikel-artikel yang dimuat oleh Nature yang merupakan laporan atau hasil riset terukur yang dilakukan oleh berbagai lembaga sains dan para ilmuwan di dunia. Seperti pada mediocre 25 Agustus 2023 ini, tim ilmuwan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat melaporkan hasil pengamatan eksperimentalnya tentang bukti keadaan superkimia kuantum. Fakta hasil observasi ini merupakan yang pertama di dunia mengenai keadaan superkimia kuantum. Ya, superkimia kuantum merupakan sebuah fenomena di mana partikel-partikel dalam keadaan kuantum yang sama akan mengalami reaksi percepatan kolektif. Penemuan ini merupakan terobosan yang digadang-gadang menjadi pintu masuk untuk wawasan pengetahuan masa depan yang dapat digunakan untuk mencapai teknologi terbaru. Temuan ini dipublikasikan pertama kali pada 24 Juli 2023 di jurnal Nature. Baru tanggal 25 Agustus 2023, tim ilmuwan Universitas Chicago kemudian mengemukakannya secara langsung di publik. Selama ini, keadaan superkimia belum pernah berhasil diamati, meski teorinya sudah ada sejak mediocre tahun 2000-an. Superkimia merupakan reaksi kimia atau perubahan kimia ke bentuk kimia lainnya, dan disebut super karena proses pereaksian kimia tersebut diperkuat efek mekanika kuantum. Ya, sebelumnya para ilmuwan telah menghasilkan berbagai fakta sains revolusioner untuk berbagai teknologi. Sebut saja superposisi, superfluida, superkonduktor, supersimetri, superdeterminisme. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, tim ilmuwan Universitas Chicago berhasil mengamati keadaan superkimia. Meski sebenarnya Profesor Kardus belum pernah mendengar tentang keadaan superkimia, namun sebenarnya teori ini sangat masuk akal karena umumnya reaksi kimia bisa terjadi karena osilasi atau maju mundur jika memiliki energi yang cukup. Dan mekanisme ini sebenarnya hampir sama dengan perilaku osilasi pada mekanika kuantum antara dua keadaan energi. Ya, umumnya perilaku mekanika kuantum pada suhu kamar tidak akan menghasilkan efek apapun, karena pada suhu kamar perilaku mekanika kuantum akan tersapu oleh keadaan termal. Tapi hal yang jauh berbeda jika atom dan molekul kuantum yang Anda miliki kemudian didinginkan secara kriogenik hingga mendekati suhu nol mutlak. Pada keadaan nol mutlak, Anda akan dapat mengamati osilasinya. Dalam eksperimennya, tim ilmuwan Universitas Chicago mendinginkan atom radioaktif cesium hingga mencapai suhu nol mutlak untuk menghasilkan kondensat yang koheren atau cairan dengan kepadatan rendah yang seimbang. Eksperimen tersebut dipimpin oleh Profesor Cheng Chin, seorang anggota dari Institut Fermi Amerika Serikat. Ya, dalam eksperimen tersebut, para ilmuwan mendinginkan atom cesium dan kemudian mengarahkannya ke keadaan kuantum yang koheren atau selaras, di mana kemudian atom-atom tersebut akan bereaksi membentuk ikatan molekul. Pada reaksi kimia biasa, proses ini tak akan berhasil karena atom-atom tersebut akan saling bertumbukan. Namun, dalam keadaan kuantum, reaksi kimia tersebut secara unik dapat bereaksi bersama-sama. Ya, diharapkan dengan proses ini nantinya para alkimiawan dapat mereaksikan keadaan kimia jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah dengan menggunakan banyak atom dalam sistem. Dan diharapkan melalui hasil pengamatan ini, para ilmuwan dapat melakukan dan merevolusi sistem teknologi masa depan. Meski saat ini mereka hanya dapat melakukan eksperimen dengan 2 atom saja, tapi kedepannya diharapkan para ahli fisika dan alkimiawan lain di dunia ini akan melakukan eksperimen dan dapat melakukan dengan jumlah atom dalam skala besar dan jauh lebih kompleks.
Eksperimen ini juga diharapkan kedepannya dapat diaplikasikan dengan sistem komputer kuantum masa depan, terutama menggunakan molekul superkimia sebagai keadaan kuantumnya. Molekul superkimia diharapkan akan mendapatkan superposisi yang lebih baik daripada bit-bit kuantum lainnya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penemuan terbaru tentang keadaan superkimia oleh tim ilmuwan Chicago University, Amerika Serikat. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengabarkan.